Bertemu lagi di channel saya Winner Parulta Nenggolan. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen dasar elektronika. Namun di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Itu nama Winner Parulta Nenggolan, ya, sarjana teknik, magister ilmu komputer. Pendidikan pernah kuliah di kampus Universitas Semarang, S2-nya di kampus TIMIK Nusa Mandiri Jakarta. Pengalaman mengajar, ya, pernah mengajar di kampus BSI Jakarta yang sekarang menjadi Universitas BSI Jakarta. Dan yang kedua di STIMIK Nusa Mandiri Jakarta, dan ketiga STIMIK Antarbangsa, dan keempat Universitas Angkutan Tular Jakarta, dan yang sekarang adalah Universitas Prima Indonesia Medan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang teori dasar elektro. Ada 5 bahan dasar elektro. Elektro terbagi 2 bagian, yaitu arus lemah maupun arus kuat. Di mana pada arus lemah terdapat ada 5 komponen dasarnya, yaitu resistor R, kapasitor C, induktor L, dioda D, transistor TR. Sedangkan pada arus kuat, komponennya terdiri dari resistor, kapasitor, induktor atau trafo, arus dan tegangan. Ini merupakan arus kuat ini adalah untuk PLN, ya, tegangan tinggi. Arus lemah adalah untuk pada tegangan rendah atau elektronik. Nah, pada komponen elektronika ini terbagi 2, yaitu komponen pasif yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Komponen aktif terdiri dari dioda dan transistor. Nah, kita akan bahas masing-masing daripada 5 komponen tersebut. Komponen resistor, satuannya ohm. Pengertian komponen resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik di dalam sebuah rangkaian elektronik. Satuan dari nilai resistor adalah ohm. Fungsi dari komponen resistor dikutip dari buku Dasar Teknik Listrik tahun 2018 oleh Panoto. Dalam rangkaian elektronika, resistor memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menghambat arus listrik, pembagi tegangan, membagi arus, pengaman arus, dan sebagainya. Ini jenis komponennya. Ada ya bersifat variabel maupun tetap, ya, dan maupun sensor. Nanti akan dibahas di bawah. Nah, rumus pada resistor menggunakan rumus hukum Ohm, ya, itu dimana V sama dengan I kali R, ya, R, ya, sama dengan V bagi I atau mencari arus, V dibagi R, ya. Ketika mencari nilai tegangannya, arus dikali resistor atau hambatan. Ketika mencari hambatannya, nilai besarnya tahanan atau resistor, tegangan dibagi arus. Ketika mencari nilai arus, tegangan dibagi hambatan atau resistor. Nah, keterangannya nih, ya, R adalah tahanan dengan satuan ohm, V tegangan dengan satuan volt, I arus dengan satuan ampere. Jenis-jenis resistor, ya, di mana resistor tetap, ya, ini jenis resistor tetap, ya, nilainya berdasarkan cincin atau pada gelang tersebut. Resistor variabel, ya, ini jenisnya yang dapat diatur, seperti potensiometer, ya, tuh yang menggeser, ya, nih. Oke, baru resistor bersifat sensor, yaitu LDR, yang bersifat menerima intensitas cahaya. Ini cahaya masuk, ya, maka dia akan besar hambatannya. Ketika cahaya kecil, maka kecil hambatannya. Nah, resistor berdasarkan suhu, yaitu PTC dan TC, ya, baik yang suhu dingin
dingin maupun suhu panas ya. Nah ini ya pada resistor. Yang kedua, komponen kapasitor, satuannya farad. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bentuknya bermacam-macam seperti bulat tipis, persegi 4, berwarna-warni, merah, hijau, coklat, dan lainnya. Ini jenisnya ya. Nah nanti kita bahas satu masing-masing daripada komponen resistornya, kapasitornya ya. Nah, fungsi kapasitor ya. Fungsi kapasitor cukup penting terutama dalam menjaga kinerja dan stabilitas rangkaian listrik dan elektronika. Kapasitor juga memiliki peranan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dunia elektronika. Fungsi kapasitor lebih jauh dijelaskan sebagai berikut. Ya, saya nggak terlalu membahas satu persatu, saya bacakannya garis besarnya. Pertama, menyimpan muatan listrik. Ya, yang kedua, filter atau penyarah. Ya, yang ketiga, pembangkit frekuensi. Yang keempat, menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu ya. Baru yang berikutnya, frekuensi dan rangkaian antena ya, penghemat daya listrik, penghilang loncatan api, kopling. Jadi ini adalah fungsi atau manfaat daripada penggunaan kapasitor ya, berdasarkan jenis-jenis kapasitor yang digunakan. Nah, jenis-jenis kapasitor ya, ini kita lihat ada kapasitor tetap yang nilainya sudah ditentukan di dalam kapasitor tersebut ya. Ini sudah ada ya, contohnya sini ada nilai 86 ya, di sini ada nilai 10 mikro ya. Nah ini tetap ya. Nah sedangkan yang variabel itu bersifatnya diubah-ubah atau diatur ya. Nih contohnya ini ya, ini ditemukan pada komponen elektronika radio zaman tempo dulu ya, tuh yang untuk filter ya. Nah kapasitor terbagi dua jenis, yaitu jenis bipolar atau disebut elko, yang dimana sini tidak boleh salah pemasangannya karena dia tidak bersifat bolak-balik, karena dia memiliki kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatifnya adalah ini yang bertandakan garis putih atau warna putih ya, ini kaki pendek. Positif adalah yang hitam ini, yang dominan hitam atau kaki panjang. Nah untuk mengetahui nilainya seperti ini, 35 volt dengan muatan 1000 mikrofarad. Artinya tegangan mampu diterima sampai batas 35 volt dengan muatan 1000 mikrofarad ya. Ketika kita kasih tegangannya di atas daripada kemampuan penampungan daripada kapasitor, contohnya kita kasih 40 volt, maka ini rusak atau mengalami kebocoran ya. Jadi jangan asal mengasih sumber tegangan ya. Kalau dia di bawah, contohnya kita kasih 25 ya, masih diterima karena dia batasnya 35 volt ya, atau 16 volt masih. Nah kalau yang non polar atau keramik atau milar ini ya, yang bersifat komponen bisa dipasang secara bolak balik ya, artinya ini bersifat fungsinya untuk memfilter ya, jadi ini boleh bolak balik. Tapi kalau yang elko atau disebut bipolar itu tidak boleh bolak balik. Kalau terbolak-balik akan terjadi putus atau rusak karena dia memiliki kutub negatif maupun kutub positif. Nah, komponen yang ketiga itu induktor atau dengan satuan Henry ya. Oke. Pengertian induktor adalah komponen pasif yang terdiri dari kumparan kawat yang mengelingkar pada inti magnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan tersebut, sebuah medan magnet dihasilkan di sekitar induktor. Perubahan arus listrik dalam induktor menghasilkan tegangan balik yang dikenal sebagai induktansi. Pengukuran induktansi biasanya dilakukan dalam satuan Henry ya. Nah, fungsi induktor ya. Fungsi induktor memiliki beberapa fungsi penting dalam rangkaian listrik. Salah satu fungsi utama adalah sebagai penghalang perubahan arus listrik secara tiba-tiba. Yang berikutnya, induktor dapat menghambat laju perubahan arus
sehingga menghasilkan respon yang lebih lambat terhadap sinyal listrik ya. Baru yang berikutnya, selain itu induktor juga digunakan dalam rangkaian osilator, filter transformator ya. Tuh, jadi apapun frekuensi getaran gelombang. Nah, ini ada dua jenis induktor. Pertama, induktor tetap, induktor variabel ya. Jadi ada yang tetap itu seperti ini, kumparan gulungan ini dengan simbol ya melingkar. Dan yang variabel yang dapat diatur itu disebut dengan coil ya. Coil ini terdapat pada rangkaian televisi, rangkaian radio maupun pada frekuensi-frekuensi untuk sinyal ya. Tuh. Jenis trafo ya, atau bagian daripada induktor ya. Ada bersifat CT, ada bersifat mono. CT itu artinya dia ya kutub negatifnya adalah CT ya. Nah, ketika kita mau pasang setengah gelombang, contohnya 18 volt dengan CT, maka harus mengalir setengah gelombang. Kalau mau penuh, kita ya gunakan dua buah ini ya. Jadi 18 volt dengan 18 volt dan CT. Jadi 3 kabel, satu untuk groundnya, duanya untuk diarahkan kepada sumber tegangan positifnya ya. 18 atau 18 ini ya. Jadi ada dua ya. Kalau yang mono dia langsung ya, langsung 0 sampai kita tentukan, yaitu ketika kita menggunakan 0 dengan output 20 volt, maka dia penuh, artinya tidak setengah gelombang ya. Jadi gelombangnya penuh ya, pengantar arusnya penuh ya. Kalau ini bisa setengah gelombang ya, yang CT ya. Risiko daripada mono, ketika dia rusak maka terputus secara keseluruhan. Tapi kalau yang CT dia putus, bisa putus setengah gelombang, artinya ya masih mengantarkan arus namun tidak bagus ya hasilnya. Oke, itu daripada komponen pasif, itu dari resistor, kapasitor dan induktor ya. Nah, komponen aktif yaitu terdiri dari dioda atau disebut dengan penyara ya. Dioda adalah komponen elektronika dasar yang memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda ya. Fungsi utama dari dioda adalah untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda, sehingga merupakan komponen penyara arus dalam satu daya, pengamat tegangan dan lain sebagainya ya. Ini ya, kita lihat gambarnya, dari anoda ke katoda, dari kutub positif ke kutub negatif ya. Oke. Baru fungsi dioda ya sebagai penyara, yaitu ya, dalam penyara arus dioda digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah ya. Dalam dioda kita dapat mengkonversi arus listrik dari sumber AC yang disebut dengan arus bolak-balik menjadi arus DC yang disebut dengan arus searah ya. Jadi untuk diperuntukkan pada perangkat elektronik. Nah, jenis atau gambar jenis-jenis dioda ada ya, dioda penyara, dioda Zener, dioda LED, dioda Schottky ya. Artinya di sini dioda penyara pada umumnya digunakan untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya, berdasarkan ampere yang dibutuhkan. Ada 1 ampere, 2 ampere ya, 3 ampere ya, sampai 10 ampere ya. Sementara dioda Zener ini adalah memfilter ya. Tuh, jadi nilai tegangannya lebih kecil, ada yang 1,2 volt, ada yang 3,2 volt, itu tertulis dalam ya komponen tersebut di tubuhnya ya. Di sini tertulis kalau dia 2,2 V artinya 2,2 volt, atau di sini 3,7 V maka dia menghasilkan output 3,7 volt ya. Baru LED ya, dioda LED ya. Jadi di sini dioda ya menyimpan energi, menyerap energi dan memantulkan berupa panasnya, sehingga dilapisi dengan namanya kaca, sehingga panas tersebut menghasilkan cahaya ya. Maka berbentuklah LED, artinya memantulkan cahaya ya. Karena LED itu bagian daripada dioda ya. Nah, kalau yang Schottky itu ya, diodanya ya ini sebagai filter ya. Jadi
karena dia logam ya artinya dia lapisannya berbeda. Itu merupakan dioda atau disebut dengan komponen aktif. Komponen yang kedua yang aktif yaitu terdiri komponen transistor ya. Yang disebut dengan TR. Nah, transistor adalah komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam berbagai elektronika. Ada banyak fungsi transistor seperti penguat arus, pemutus atau penyambung stabilitas, tegangan, dan modulasi sinyal. Nah, fungsi transistor atau TR ya. 1. Sebagai saklar elektronik, sebagai penguat arus. Kalau di sini sebagai saklar elektronik secara otomatis ya. Terus disebut dengan otomatis ya. Oke. Baru yang ketiga sebagai driver motor DC, sebagai pemakai sinyal flip-flop ya, gerbang logika. Itu fungsi daripada transistor. Nah, ada dua jenis transistor yang kita harus kenal. Pertama jenisnya PNP dan NPN. Artinya NPN itu adalah negatif positif negatif ya, dengan simbolnya ya basis kolektor emitor ya, dengan tanda panah keluar ya, itu merupakan NPN yang ada di kolektor. Pada yang kedua itu PNP, positif negatif positif, yaitu basis kolektor emitor, di mana masukannya dari kolektor ya, ini tanda panahnya. Perbedaannya kalau di sini dia keluarnya pada emitor, kalau di sini dia masukannya pada kolektor. Namun inputnya adalah basis ya, basis sebagai input. Ini merupakan tegangan untuk sumber. Ini juga termasuk ini termasuk ya emitor, dan groundnya adalah emitor maupun kolektor ya, tergantung daripada jenis komponen tersebut ya. Jadi ada NPN maupun PNP. Jadi inilah komponen dasar elektronika yang terdiri dari 5 buah, yaitu tadi kita sebut dengan resistor, kapasitor, induktor, dan dioda dan transistor. Dimana di sini merupakan komponen dasar elektronika. Nah, untuk komponen arus kuat yaitu tegangan maupun arus ya. Jadi ya perbedaannya hanya dua bagian ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sekian dan terima kasih.